merupakan produk Dinas Perikanan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acaranya ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya boleh kita minta bantu Bapak Ibu untuk membuka video dari Zoom-nya? Bisa minta bantu Bapak Ibu untuk membuka videonya karena untuk kita dokumentasikan. Dokumentasikan dulu semua. Pak Adi Rokan. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu untuk membuka video dan Rosita Haris Kurniawan. Mohon izin Pak Zainal Abidin. Izin Kurnia Hardi Effendi. Sekali lagi saya mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya, membuka videonya karena mau kita dokumentasikan. Baik, saya hitung dokumentasikan ya, saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya. Pagi ini di hari Jumat yang berkah ini kita bisa berkumpul baik secara daring maupun laring dalam acara sosialisasi penerapan UPK, yaitu adalah merupakan suatu pelayanan yang terdapat di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Bapak Kabid, baik Kabid bidang tangkap, yang mewakili Kepala Dinas Pak Sekretaris. Mohon maaf Pak. Saya juga terima kasih atas berkesempatan hadir dalam mengikuti acara ini. Untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, Pak, sebelum kita memulai acara sosialisasi ini, kita akan mendengarkan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas. Kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi Jumat ini kita masih menikmati kesehatan, kekuatan untuk sama-sama bekerja, sama-sama mengikuti agenda kegiatan rapat kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan ridho Allah SWT dalam segala hal, khususnya dalam kita melakukan suatu pekerjaan sehari-hari.
Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin menyampaikan bahwasanya permohonan maaf dan salam dari Bapak Kepala Dinas Perikanan yang mendadak mendelegasikan sementara kepada saya selaku Sekretaris Dinas Perikanan untuk membuka acara ini karena beliau ada rapat dengan Bupati, Bapak Bupati di kantor Bupati Bukit Arai. Baik yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Camat se-Kabupaten Natuna yang dalam undangan kami untuk di 17 kecamatan. Terima kasih atas kehadirannya secara online ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para Kabid Dinas Perikanan yang ikut hadir di sini secara offline di ruangan ini. Yang saya hormati para pegawai Dinas Perikanan baik dari jabatan fungsional ataupun petugas operator Kusuka maupun para pelaksana teknis yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah agenda kegiatan yang kita ingin lakukan adalah suatu sosialisasi penerapan inovasi pasti kurasakan. Yang mana pasti kurasakan itu adalah merupakan singkatan daripada pelayanan singkat penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan. Yang selama ini sangat dibutuhkan dan wajib dimiliki oleh nelayan aktif. Artinya, yang benar-benar profesinya nelayan, mereka harus memiliki kartu Kusuka. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah rentang kendali kita antara kabupaten, pusat kabupaten di Ranai dengan kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kabupaten itu sendiri, yaitu Ranai. Sehingga mengalami kendala-kendala dalam hal pengurusan Kusuka. Untuk itu kami melakukan inovasi-inovasi dalam hal ini salah satunya pasti kurasakan agar pelayanan terhadap penerbitan atau pengurusan kartu Kusuka atau kartu nelayan ini dapat dipermudah sehingga nelayan kita mendapat fasilitasi atau dapat diakomodir dengan baik. Karena kartu Kusuka ini bukan hanya sekedar menyatakan mereka itu sebagai nelayan, tetapi banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti rekomendasi BBM, kemudian sampai ke anak nelayan yang diberikan kesempatan untuk sekolah di perguruan tinggi di Jakarta atau di perguruan tinggi AUP, wajib memiliki, orang tuanya wajib memiliki kartu Kusuka ini sebagai tanda bukti bahwasanya mereka benar-benar anak-anak nelayan yang ada di Kabupaten Natuna. Jadi pada kesempatan ini kami akan mencoba memberikan suatu pemaparan ataupun sosialisasi sederhana yang saat ini baru mampu kami lakukan dalam bentuk web online. Mudah-mudahan ke depan akan dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download, yang bisa dipasang di dalam Android kita masing-masing. Kami juga mohon doa supaya pelayanan perikanan dapat menjadi lebih baik ke depannya, sehingga Bapak Ibu sekalian ikut terdampak baik terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan di kecamatan-kecamatan. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin di sini sudah hadir operator ataupun tugas tim kami
yang akan nanti memberikan pemaparan atau penerangan secara langsung, dan mohon Bapak Ibu agar dapat mengikutinya dengan seksama sehingga kita sama-sama memahami bagaimana jalan ceritanya, jalan pengurusannya sehingga sampai selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah kita Pak Kadis masih punya waktu untuk turun ke kantor dinas sehingga dapat bergabung, sehingga Bapak Ibu juga kita bisa dapat berinteraksi langsung dengan Pak Kadis Perikanan. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya agar mari kita sama-sama saksi konsen terhadap apa yang akan dijelaskan oleh Ibu Siska. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pemaparan dari pelayanan inovasi pasti kurasakan ini. Semua-semua pasti Bapak Ibu yang ada di rapat ini, yang hadam kegiatan rapat ini, pasti ini ya, pasti apa pengen tahu apa sih pasti kurasakan itu, seperti apa sih pelayanannya. Jadi nanti akan dipaparkan oleh operator kami yaitu adalah Ibu Rizky Siska Permata. Uh, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Zoom-nya. Enggak, biasanya ke layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pasti Bapak Ibu semua tidak asing ya dengan kartu usaha kelautan dan perikanan atau kartu kesukaan yang kita sebut. Kartu kesukaan ini merupakan identitas usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dalam arti pelaku usaha memiliki profesi yang sah, di mana itu merupakan sebuah basis data yang nantinya pelaku usaha akan terlindungi dan mendapatkan program-program dari pemerintah seperti perlindungan, pelatihan, bimbingan, atau program lainnya. Nah, adapun pasti kurasakan yaitu inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan dalam upayanya memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, di mana pasti kurasakan ini memiliki kepanjangan pelayanan singkat penerbitan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Untuk supaya lebih tergambar dan jelas kira-kira seperti apa inovasinya, kemudian bagaimana manfaatnya dan tujuannya, mari bersama kita simak video inovasi pasti kurasakan.
Nah, kurang lebih udah mulai tergambar ya Bapak Ibu. Sebelumnya itu apabila ingin mengajukan kan biasanya pelaku usaha datang ke kantor dinas perikanan, kemudian mungkin terhambat jarak, biaya, waktu. Sekarang kami mencoba memfasilitasi dengan inovasi sederhana supaya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, mempercepat pelayanan publik yang efisien dan efektif. Nah, untuk caranya seperti yang tadi tertayang di dalam video, yang pertama Bapak Ibu bisa masuk ke web Dinas Perikanan yaitu diskan.natuna.go.id. Mungkin kalau misalnya pakai laptop, tayangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti di atas akan ada menunya. Yang paling ujung ada namanya pasti kurasakan, itu tinggal diklik. Kalau misalkan dari handphone, dia bentuknya di sini tertutup di menunya, diklik di titik 3 atau garis 3 ini, nanti kemudian akan muncul menunya, diklik yang pasti kurasakan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ketika pada prosesnya lupa linknya atau misalkan websitenya namanya apa sih tadi, Bapak bisa cari saja di Google Bapak Ibu, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Nanti dia paling atas yang domainnya .go.id ini tinggal diklik, nanti masuk ke dalam, nanti ke tayang menunya. Nah, klik aja di sini pasti kurasakan. Nanti pelaku usaha akan diarahkan ke Google Form, di mana di sini ada formulir pengajuan yang ditanyakan di dalamnya yang membutuhkan data-data dari pelaku usaha tersebut. Nah, untuk itu disinilah perlunya peran dari yaitu peran dari kecamatan, baik camat, koordinator kecamatan, bahkan penyuluh perikanan serta di seluruh kecamatan Kabupaten Natuna. Hal itu bermula saat kedua polwan ini sedang merayu anggota polisi yang lagi perbaiki baretnya. Dan ketahuan komandan, mereka langsung balik dan masuk ke ruangan. Bepom memang deh? Hah? Bepom memang deh? Ya aku boleh pula. Sikan oke. Hah? Sikan oke. Masih ya? Begini gak deh? Oh, iya gua. Bisa. Saya apa ya tahu ikat-ikat dulu. Nah, untuk itu perlu kami ulangi bahwa di sini perlu bantuan Bapak Ibu semua untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha dalam mengisi formulir ini. Apabila pelaku usahanya sendiri sudah mampu, alhamdulillah. Tapi apabila ada bantuan tangan dari Bapak Ibu semua, mungkin lebih bisa dan lebih terjangkau luas gitu Bapak Ibu. Nah, untuk pengisiannya sendiri tinggal diisi saja pertanyaan-pertanyaan ini, di mana misalnya status pembuatannya baru, pembuatannya kartu nelayan, nicknya, tulis nicknya, namanya Lawang misalkan kan, nomor HP-nya juga diisi. Nah, ini wajib diisi Bapak Ibu karena ini merupakan data yang nanti kalau misalkan kita ada kekurangan data atau verifikasi data, kami bisa menghubungi
nomor yang jelas yang sudah diinput di dalam Google Form ini. Nah, di sini ada unggah foto KTP. Di sini sudah dengan format yang sangat sederhana, bisa PDF ataupun foto. Jika misalkan melalui HP, itu bisa langsung difoto dari kameranya langsung, Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali. Isi. Nah, nanti setelah diisi semua, apabila yang ingin dibuat itu adalah pembuatan kartu nelayan, maka pertanyaan selanjutnya yaitu tentang usaha perikanan tangkap. Apabila yang ingin dibuat yaitu adalah kartu pembudidaya, maka tentang usaha budidayanya. Begitu juga dengan kartu pengolah dan pemasar. Berarti yang ditanya nanti selanjutnya pertanyaannya yaitu adalah usaha tentang pengolahannya. Nah, ini kan karena dibuatnya kartu nelayan, ini nggak ada KTP yang diunggah, dulu ceritanya ya Pak Bapak Ibu. KTP ini adalah merupakan bukti wajib yang diupload pada inovasi pasti perasakan ini. Nah, apabila yang ingin dibuat adalah pembuatan kartu nelayan, maka pertanyaannya adalah seputar tentang usaha perikanan tangkap Bapak dan Ibu pelaku usaha. Seperti ini, nanti tinggal diisi aja, nanti disubmit, kemudian nanti tim kerja akan melakukan proses verifikasi. Apabila ada data yang kurang, maka akan dihubungi. Apabila data sudah lengkap, maka akan diinput ke dalam satu data untuk dilakukan pembuatan e-kartu. Nah, jadi prosedurnya sudah jelas ya Bapak Ibu, di mana pelaku usaha melakukan input pada website kami Dinas Perikanan, kemudian tim kerja melakukan verifikasi data. Apabila data tidak lengkap dibalikan kembali, diminta data-datanya untuk dilengkapi. Apabila lengkap, dilanjutkan untuk diinput ke satu data KKP dengan estimasi waktu yang kami harapkan 2 kali 24 jam hari kerja. Nah, untuk itu di sini kami membutuhkan komitmen dari tim kerja Dinas Perikanan untuk terus mengupdate datanya setiap hari kerjanya supaya bisa terlihat data-data yang masuk setiap hari dan bisa mencapai pemenuhan proses penerbitan e-kartu sesuai SOP yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ketika e-kartu terbit, maka akan dikirimkan melalui WhatsApp kepada pelaku usaha. Mungkin itu caranya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanggapi silakan, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan diajukan. Terima kasih. Kembalikan kepada baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan yang disampaikan oleh operator kami di Dinas Perikanan. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu atau apabila ada yang belum jelas dan yang ingin ditanyakan seputar dari pelayanan inovasi pasti kurasakan ini. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kalau kartu identitas ini sangat penting untuk bagi nelayan atau pelaku usaha perikanan lainnya, karena ada beberapa misalnya untuk nelayan tangkap misalnya untuk memenuhi kuota pembelian minyak BBM misalnya kan harus memiliki kartu Kusuka ini gitu. Jadi memang banyak peran dari kartu Kusuka ini. Mungkin yang daerah-daerah kecamatan itu kan sulit itu untuk mengakses atau untuk membuat dari kartu Kusuka ini. Nah, jadi ini merupakan salah satu solusi untuk memudahkan untuk mendapatkan kartu Kusuka ini melalui link ini gitu. Baik, ada Bapak Ibu dari yang mengikuti Zoom atau yang di dalam ruangan ini untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Kita
Aja Bapak Ibu ya, kita nggak usah tegang-tegang, kita diskusi aja. Apabila ada hal yang ada hal yang mau ditanyakan ya silakan gitu. Silakan Pak dari Swapida ya Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, beserta semua staf yang hadir di forum Zoom ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kami tanyakan. Saya dari Camat Suamidai. Kami juga di sini berkumpul semua nelayan, ketua nelayan juga hadir. Saya undang untuk Zoom kita bersama pada pagi hari. Dalam hal ini kami juga menanggapi antusias masalah kartu kesukaan ini. Karena di mana kita ketahui bahwa kami Jabatan Suamida ini ada beberapa yang sudah mempunyai kartu kesukaan dan juga ada yang tidak mempunyai. Artinya yang disampaikan dari Ibu narasumber tadi bahwa penggunaan dari kartu kesukaan sebanyak sekali. Jadi harapan kami dari Jabatan Suamida ini bahwa sinyal kami di sini tidak memungkinkan kayak Bu untuk mengakses kartu secara online. Jadi ada item pertama yang kami harapkan dari Dinas Perikanan adalah kami ingin dari Dinas Perikanan itu mensosialisasikan dan turun ke lapangan terjun langsung. Artinya tidak semua nelayan kami mempunyai Android. Itu yang pertama. Yang kedua, pada posisinya sinyal juga. Jadi ketika dari perikanan turun ke lapangan, setidaknya bisa langsung cetak Bapak Ibu di kecamatan kami. Kenapa? Ketika mereka mau ke kabupaten banyak halangan dan hal di tangannya. Maklum aja kalau hanya untuk ngurus cetak kartu kesuka, mereka harus sana mereka kos biaya dan agak besar juga. Jadi harapan kami ingin Dinas Perikanan juga sama seperti Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Ketika mereka turun ke lapangan langsung akses, langsung mencetak kartu kesuka. Itu yang pertama, Bapak Staris. Itu yang seterusnya, kami ini juga tahu bahwa penggunaan kartu kesukaan ini yang disampaikan tadi ada juga ketika ada anak-anak nelayan yang ingin sekolah di perikanan. Apakah memang betul-betul ketika punya kartu kesukaan orang tuanya ada indikasi ada bantuan ataupun sejenis beasiswa bagi anak-anak kami yang nelayan ini. Jadi maksudnya kalau tidak ada tatap muka dengan masyarakat nelayan di tiap kecamatan itu mungkin kita lebih enak Pak, kita bahas, kita sharing dan semuanya. Itu mungkin lebih jelas. Zoom ini maklumannya. Saya hari ini kemudian coba 5 orang nelayan. Rencana saya itu nelayan saya itu sekitar puluhan orang Pak. Cuma hari ini juga kami kapasitas gedung kami juga tidak memungkinkan. Tapi ketika Dinas Perikanan turun ke lokasi, ke lapangan langsung, kami siap mengumpulkan Pak. Kalau masalah biaya snack itu siap kami tanggung. Itu aja kami ingin dengan langsung. Itu aja. Supaya masyarakat sangat memahami tentang masalah aturan-aturan yang masalah perikanan Pak. Ini yang ketiga, ini agak melenceng sedikit Pak ya. Permasalahan kami di sini sebenarnya saya sangat antusias hari ini karena banyak keluh kesah kami perikanan Pak di kecamatan ini. Karena kita ketahui bahwa dulu ada eselon 4 yang menduduki di tiap kecamatan. Ya, pada hari ini tidak ada lagi Pak, kosong. Artinya kami paham karena kelautan itu diambil alih oleh provinsi. Tapi setidaknya kalau ada keluh kesah nelayan kami tidak ada tempat mengeluh. Itu yang pertama. Kami di sini Pak, ini ada hak sih Pak, supaya kita ketahui dulu bersama. Saya tahu wewenang Dinas Perikanan Kabupaten tidak ada hak masalah laut. Ini kami dihadapi masalah ada menghadapi masalah kapal-kapal dari Tegal, dari Karimun. Ini permasalahan yang kami hadapi, Bapak Ibu. Jadi harapan kami juga, kami ingin Dinas Perikanan memperpanjang tentang kami ketika kompetensi masalah kapal yang melanggar zona. Kemarin mungkin dari pihak perikanan dan mengetahui juga permasalahan suap kita ini, kami bukan menahan kapal, tapi kami membawa untuk pengamanan kapal tersebut karena melanggar zona 1 dan 2. Mereka harusnya kan beroperasi zona 3. Zona 3 itu sebenarnya
pada kemarin itu jalan Kuburaya. Lah, lagi langsung semalam langsung saya kirim. Sangat susah sekali Pak yang kami hadapi. Jadi kami ini juga dilakukan nanti membanyak tangan ke provinsi bahwa tolong sampai kepada kapal-kapal kerja sesuai zona. Kemarin memang udah diselesai, cuma kita kasihan Pak. Saya sudah sampaikan kepada nelayan saya ketika itu terjadi jangan ada anarkis penjarahan dan apa sebagainya. Kan itu tentunya negara hukum. Cuma saya takut kan sampai hari ini juga Pak dari Malang beberapa malam ini juga kapal-kapal itu masih melanggar zona. Mereka tuh tahu mereka melanggar zona. Mereka tahu akan sesuatu mereka terima sebenarnya. Tapi mereka masalah lain. Jadi adalah bisa lah memperpanjangkan tangan sampai ke provinsi keluh kesah kami, terutama nelayan Kecamatan Suamidan. Saya Pak, itu aja yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf ketika ada kata saya yang menyinggung perusahaan Bapak Dinas. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung ditanggapi ya Kak ya. Ya. Terima kasih Pak Camat Swamidai. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak ya. Kita diskusi, mudah-mudahan ini akan memberikan solusi. Yang pertama terkait masalah sinyal, ya kami pahami itu Pak, karena di Midai permasalahan sinyal hingga saat ini belum kelar, belum tuntas. Ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pusat melalui Kominfo kita, bagaimana untuk kedepannya di Midai, karena smart city, smart village ini kan itu sudah kita jalankan berapa tahun. Tapi kalau masih ada kecamatan yang masih miskin sinyal ataupun tidak ada sinyal, ini jadi suatu permasalahan yang harus cepat diselesaikan menurut saya. Nah, bagaimana kalau seandainya selain sinyal tidak lancar, kemudian nelayan tidak punya Android? Disinilah Pak, maksud kami sosialisasi, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini, baik di seluruh kecamatan, yang ada fasilitas itu, yang bisa memberikan bantuan kepada nelayan, membantu dari pihak kecamatan maupun dalam hal ini penyuluh atau petugas perikanan yang ada di kecamatan, itu bisa memberikan suatu fasilitasi membantu mereka. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siska, kita berharap 2 kali 24 jam itu sudah selesai. Artinya gini Pak, kalau dulu kartu Kusuka itu dicetak secara kolektif, menunggu waktu, bahkan dulu 3 bulan sekali, keluarnya di Bank BNI. Tapi belakangan telah diputuskan oleh kementerian bahwasanya Kusuka yang ada nanti dalam bentuk PDF ataupun lembar soft file, itulah yang nanti bisa kita print sendiri dan kita laminating dan kita simpan di dalam dompet. Itu sah Pak, itu sudah sah, tidak berlaku lagi kartu premium atau segala macam ATM, itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah ketika itu sudah selesai kita urus dan jadi Kusuka itu, kita kirim ke via WA, nah itu nanti bisa di print ataupun disesuaikan seperti fotokopi, di laminating, itu sudah menjadi kartu Kusukanya, itu sah menjadi kartu Kusukanya. Dan kami juga terima kasih atas harapan dari Pak Camat dan Bapak-Bapak nelayan sekalian di Swamidai, karena kami juga berharap kedepannya kami bisa memberikan sosialisasi langsung kepada Bapak-Bapak nelayan di kecamatan-kecamatan, khususnya Kecamatan Swamidai. Mudah-mudahan nanti suatu saat ketika ada agenda ataupun momen kami ke sana, kami akan memberikan suatu sosialisasi, dan kami pahami dan kami sadari karena
petugas kami baik di Midai maupun Kecamatan Suamidai juga tidak ada yang dulunya ada, yang seperti disampaikan tadi ada eselon 4, tapi sekarang tidak ada karena terbentur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 ataupun pemerintahan daerah, di mana UPT, unit pelaksana teknis dinas kecamatan itu tidak diperbolehkan lagi, tetapi hanya boleh di provinsi, cabang provinsi yang ada di kabupaten-kabupaten. Jadi itulah kendala kita. Namun kami tidak putus arang, tidak patah arang, artinya kami juga menempatkan rekan-rekan yang selama ini sudah bertugas di kecamatan-kecamatan agar bisa berperan di dalam OPD Perikanan di bawah naungan koordinator Balai Benih Ikan, Pak, BBI. Jadi kami yang membentuk UPT BBI, tapi penempatannya bisa di kecamatan-kecamatan. Nah, disitulah kami menugaskan mereka bukan hanya sebagai operator BBI, Balai Benih, tapi juga seluruh tugas fungsi yang tidak terjangkau oleh kami di kecamatan-kecamatan kepada mereka. Namun dikarenakan di Kecamatan Midai dan Suamidai belum ada ataupun dulunya ada dan sudah pindah tugas mungkin ke kelurahan atau kecamatan sehingga kosong personilnya, Pak, di sana. Tapi kami berharap mudah-mudahan nanti ke depan ada yang bisa hadir di sana, ataupun kalau tidak sementara ini kita melalui jalur komunikasi saja. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi satu solusi, Pak Camat dan Bapak-Bapak sekalian. Ketika nanti ada pengurangan kusuka, saya menyarankan lakukan dengan cara kolektif. Tidak perlu dikirim berkas itu secara hard file ataupun secara dokumen, tapi kirimkan saja via WA, misalnya foto KTP, KK atau segala macam yang dibutuhkan, Pak, data-datanya itu. Sehingga nanti komunikasinya dengan, misalnya kalau di bidang tangkap, kalau pembudidaya di bidang budidaya, kalau pengolah di bidang pengolah. Semuanya ada petugasnya. Jadi komunikasi itu nanti akan diproses, Pak. Jadi banyak mudah-mudahan ada proses. Selain juga itu bisa Bapak-Bapak minta bantu dengan penyuluh, baik penyuluh provinsi yang ada di Midai atau Suamidai maupun penyuluh perikanan. Tapi penyuluh perikanan ini kan tidak bisa setiap saat hadir di sana. Ya, setahu saya di Midai, Suamidai itu ada penyuluh provinsi. Nah, mereka itu selalu berkomunikasi antara penyuluh perikanan bantu yang SK-nya dari kementerian maupun penyuluh perikanan yang ada SK-nya dari provinsi, DKP provinsi. Cuma penyuluh perikanan kita aja, dinas perikanan aja yang tidak ada lagi sekarang, karena memang aturan tidak membenarkan gitu. Jadi saya berharap walaupun nanti secara aplikasi ini agak menyulitkan karena terkendala atau terbatas dengan sinyal, kemudian dengan perangkat Android, tapi kedepannya kita tetap membantu, Pak. Walaupun tidak secara online, bisa secara offline, ataupun itu tetap juga menggunakan perangkat modern atau sekarang itu HP via WA segala macam, itu kan juga salah satu media yang bisa membantu. Nanti akan kami proses secara offline pengurusannya langsung, tapi mudah-mudahan juga ada yang bisa membantu di sana nanti di Midai Suamidai dengan keterbatasan sinyal dan lain-lain, bisa juga diterapkan yang kita sosialisasikan hari ini supaya masyarakat terbiasa dengan teknologi yang ada gitu, Pak. Artinya handphone atau Android itu bukan hanya sekedar untuk nonton YouTube segala macam, tapi sebetulnya suatu teknologi untuk memudahkan kita dengan keterbatasan jangkauan, sehingga yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah gitu. Tapi kita butuh keterbiasaan dan tahu cara penggunaannya.
Nah, disinilah tujuan kita, Pak. Nah, terakhir terkait masalah pelanggaran-pelanggaran yang ada di kapal, terus terang ini sering disampaikan baik oleh Bapak kita Bupati dan maupun Pak Wakil Bupati, kemudian oleh kami sendiri di Dinas Perikanan. Memang kita kendalanya adalah kewenangan. 0 mil kita tidak memiliki laut, Pak. Jadi batas antara kabupaten dengan provinsi itu hanya batas pasang surut aja. Jadi kita kalau udah masuk ke air dari pantai itu, kita pijak air itu udah masuklah ke provinsi itu. Sebelah kaki ke kabupaten. Jadi artinya fungsi pengawasan juga tidak diberikan pada kita kabupaten. Tapi Pak, dengan kendala yang banyak terjadi, baik illegal fishing, baik pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada di daerah kita ini, Pak Bupati, Pak Wakil itu bukan diam. Bahkan kami juga bergerak ke provinsi, ke kementerian. Kalau memang provinsi tidak serius, ini hanya sekedar candaan ataupun candaan tapi serius juga pada dinas provinsi. Kalau memang tidak bisa, delegasikan ke kami, berikan kewenangan itu ke kami dengan kekhususan dari Pak Gubernur misalnya gitu, sehingga kami bisa mengambil tindak atau langkah. Jadi bukan hanya alasan klise yang mengatakan provinsi tidak bisa berbuat karena masih cabang, masih banyak kendala fasilitas segala macam. Tapi ya ini bukan berarti kita bertolak belakang dengan mereka, tapi ya kita harapkan ke depan ada kerjasama. Kabupaten tetap dilibatkan dalam hal ini Dinas Perikanan dan perangkat-perangkat di daerah kabupaten. Dan kita carikan solusinya bersama gitu kan, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap batas penangkapan ikan segala macam itu tidak terjadi, karena itu akan terus bergesekan menjadi konflik yang tidak berkesudahan kalau seperti itu. Kalau dulu permasalahannya illegal fishing, nelayan asing dari luar masuk ke daerah, sekarang nelayan kita sendiri daerah-daerah lain dengan teknologi penggunaan kapal yang lebih canggih daripada nelayan-nelayan kita. Nah, ini jadi masalah yang lebih rumit lagi gitu. Sama-sama orang kita Indonesia jadi nggak mau menghargai sama-sama kita gitu. Jadi tapi walaupun maksudnya Kabupaten Dinas Perikanan Kabupaten ini tidak memiliki kewenangan, tapi kita tetap mengambil langkah. Bahkan kita lebih sigap, Pak, ketika ada hal itu, karena Pak Bupati juga menghimbau jangan dibiarkan kalau hal seperti itu. Makanya kami tidak membiarkan, baik yang ada di Pulau Laut kemarin segala macam. Jadi tapi kami mohon ketika ada hal itu, mohon berikan beritanya ataupun pengaduannya, Pak, kepada dinas provinsi melalui dinas provinsi kabupaten, maksudnya dinas provinsi cabang kabupaten yang ada di Pering, nanti tembusannya ke dinas perikanan, sehingga kami bisa menindaklanjuti itu berkoordinasi bersama-sama dengan dinas perikanan provinsi yang ada di Pering itu gitu, supaya mereka cepat ambil tindakan dan kami juga bisa cepat untuk merespon itu baik ke provinsi maupun ke pusat. Jadi hal-hal itulah yang mungkin kita harus lakukan, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan cukup jelas. Kalau enggak, silakan, Pak. Demikian. Boleh Pak lanjut, Pak? Silakan. Gini Pak, kemarin memang karena kita ini udah terjadi, Pak, kami Kecamatan Samarinda ini udah mengalami hal-hal masalah illegal fishing. Artinya itu bukan nelayan dari luar negeri, tapi nelayan dari dalam wilayah Indonesia. Cuma kemarin PDSKP turun ke lapangan menyelesaikan permasalahan itu. Cuma yang dipermasalahannya sebenarnya, Pak,
mereka ini yang punya kapal, bos-bos itu udah paham semuanya aturan-aturan yang berlaku di situ, Pak. Maksud kami paling tidaknya adalah menyampaikanlah kepada yang punya kapal. Kayak Tekong ini kan modelnya kan dia dari Turki, Pak. Artinya dia istilahnya secara diam-diam ketika dihasil sedikit dia penghasilan juga sedikit, pendapatan sedikit, hasilnya juga sedikit. Jadi mereka ini istilahnya pandai-pandai lah masuk. Ada juga bahasanya kami disuruh bos kan gitu. Solusi itu bisa ditangani sebenarnya ini ke provinsi, Pak ya. Memang kita ini bantuannya memang ada beda. Tapi harapan kami juga di BDSKP kemarin sudah disampaikan. Kami di sini ada bagian dari Perikanan Provinsi yang ada di Pulau Ida ini ada Pak Jadi. Jadi maksud kami pada tidaknya dari Dinas Perikanan Kabupaten menyambung atau menyampaikan aspirasi kami ini ke tingkat provinsi. Maksudnya keluh kesah nelayan ini, Pak. Karena kita ketahui bahwa di pulau-pulau yang dari Natuna ini rata-rata pulau lapisnya. Mata pencarian mereka yang di Suamida ini rata-rata nelayan. Nelayan itulah kadang-kadang Pak 3 hari minyak habis Pak 10 liter, 15 liter hasil tidak ada. Itu juga kami sampaikan kepada kapal yang kemarin itu yang bermasalah. Tolonglah pengertian. Kesabaran kadang Pak, ini juga saya sampaikan penilaian kami, kesabarannya itu kan ada batas kita nih Pak. Saya takutnya terjadi hal-hal yang kita inginkan. Jadi saya sebenarnya ada keinginan Pak, ada keinginan mau langsung ke provinsi, karena saya juga sebenarnya ingin mengetahui apa sih sebenarnya permasalahannya kok nggak bisa ditangani masalah ini. Karena mereka yang punya kapal itu udah paham betul Pak zona-zona yang nggak mereka boleh masuk. Tapi mereka memang betul-betul dikatakan itu masyarakat itu dikatakan betul masih nggak masuk-masuk ke wilayah yang melanggar zona. Kami tahu mereka ketika melanggar zona itu ada sertifikasinya, mungkin ada denda-dendanya. Cuman Mbak ini jujur aja, ketika permasalahan itu terjadi kemarin, nomor HP saya tidak tahu lagi Pak HP siapa, nomor siapa di handphone saya. Kenapa? Karena kami sempat menahan, bukan menahan Pak, saya mengamankan surat kapal itu Pak. Saya takutkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya saya aman. Hampir 1 minggu. Jadi ingin kami itu seperti itu Pak. Istilahnya Dinas Perikanan Provinsi ini sampai ke Dinas Kabupaten sampai ke provinsi atau sampai ke pusat. Kalau kami saya sanggup Pak, jujur aja, saya bisa bawa nelayan saya koordinasi ke BDSK Perikanan Provinsi, Sahabat Perikanan Provinsi. Kemarin kita ketemu Bapak Dinas Perikanan Provinsi. Beliau juga mungkin kalau kita datang ke sana juga mungkin ada hal ini yang saya kalau hanya sekali kita sampaikan tidak akan terlaksana dengan baik juga. Tapi memangnya kata-kata kita ini biasanya nak lite Pak. Kalau kita lite itu pasti bisa juga. Mungkin orang bosan Pak dengan kita, kalau besar kita, mungkin juga ditanggapi. Cuma saya hanya satu Pak, saya sudah sampaikan kepada lain saya takut ada kesabaran mereka hilang Pak. Nanti hari ini, Bapak malam ini, kapal itu masuk Pak zona 6 mil, lebih Pak. Artinya mereka sudah masuk hampir zona 2. Kan juga sih ada layan karena apa-apa. Jadi pada hari ini saya juga selalu ucapan mau curhat ini mau sampaikan ini kepada siapa. Kebetulan hari ini maka saya bilang antusias. Kebetulan berikan ada Zoom hari ini. Memang ini agak melenceng Pak dari permasalahan kita suka ya. Nah, jadi itulah keluh kesah kami kecamatan seperti itu Pak. Jadi seandainya ini saya bertanya juga nih Pak, seandainya saya ada waktu misalnya ke dinas provinsi ke dinas perikanan kita provinsi atau ke BDSKP-nya bawa misalnya nelayan ke sana kami ingin sharing apa solusi yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan dari masalah misalnya kapal-kapal kita ini yang bandel masuk ke wilayah zona-zona yang salah melanggar zona ini itu maksudnya gitu Pak. Kalau boleh saya takutnya ketika saya bawa nelayan saya ke provinsi saya menyalahi aturan kan gitu. Kita ada Dinas Perikanan tingkat kabupaten. Kalau boleh akses kami langsung ke sana, pikir saya mau langsung ke sana. Karena sudah sampaikan juga sama Pak Devi yang ada di petugas perikanan provinsi di sini. Boleh Pak kita koordinasi ke yang sana, nggak ada masalah.
Itu. Takutnya kita salah aturan juga, ini saya salah bupati juga kan. Permasalahan ini yang dipindah itu ini Pak, kemarin Bapak tidak tahu, saya sudah laporan Pak. Jadi itulah penyampaian mereka. Beliau hanya tidak ada narasi, tidak ada penjarahan, itu aja. Cuma sampai hari ini Pak masih ada kepala Pak ini yang saya pusing juga. Ya. Nelayan sudah pada ngeluh, sudah datang ke nelayan, baru nanti di malam datang saya ini ada nelayan sama saya. Akhirnya kami ingin cari solusi yang terbaik supaya mereka ini kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan gitu. Jadi nelayan kita ini juga manusia biasa. Ini yang saya takutkan itu. Takutnya ada pemikiran-pemikiran. Sebenarnya banyak provokasi, provokator banyak Pak. Cuma alhamdulillah mereka nelayan saya juga masih mendengar. Saya bilang tolong jangan sampai ada masalah itu dengan salah hukum. Jadi itu aja Pak. Kami hari ini saya mohon maaf juga. Saya bukan istilahnya mau debatkan Bapak tidak, tapi inilah kami mencurhat isi hati kami, termasuk saya Mas Suarwida dan nelayan yang ada di Pulau Bidai yang sebenarnya sama Pak. Bidai itu sama kendala-kendala yang kami hadapi. Terima kasih banyak Pak atas tanggapan Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Baik, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, Pak. Terkait dengan fungsi dan kegunaan dari kartu kusuka itu. Oh, Jadi bisa bantu Bu Kabid ya, Pak Ibu bisa bantu nggak Bu jawabin Bu? silakan. Ibu iya, iya. Ibu Kabit. Wah nih, sambil jalan. Perkenalkan Pak, nama saya Dewi. Saya ditugaskan di Dinas Perikanan ini di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Kartu Kusuka ini sebenarnya Pak sudah lama dimulai di tahun 2017. Manfaat Ini orang Pontianak, Bu Dewi. ini. Terus. Manfaat kartu kusuka ini Pak, itu sebenarnya sudah berfungsi dan dilakukan mulai tahun 2017. Cuma untuk di wilayah Kabupaten Natuna masih kurang adanya sosialisasi Pak. Manfaat kartu kusuka ini Pak, salah satunya adalah yang pertama sebagai legalitas profesi nelayan. Kalau kita biasanya kalau penduduk itu kan KTP ya Pak legalitasnya. Nah kita selaku pelaku usaha kelautan dan perikanan legalitasnya apa? Kusuka. Kusuka ini Pak itu merupakan di dalam itu ada data-data nelayan. Siapa namanya, istrinya berapa, anaknya berapa, tamat sekolah apa, kapalnya apa, usahanya apa, semua ada di situ Pak. Baik itu nelayan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Di situ semua datanya masuk Pak melalui satu bank data namanya di KKP itu satu data KKP. Jadi yang pertama fungsinya adalah sebagai legalitas profesi nelayan. Jadi Pak ya, si Indonesia bisa tahu tuh. Jadi misalnya Bapak nelayan, usaha Bapak di bidang kelautan, apapun itu legalitasnya apa? Itulah tadi dibuktikan dengan data Bapak yang sudah ada, yang sudah terekam di satu data KKP. Ya Pak ya, yang pertama. Yang kedua, kartu kusuka ini berfungsi itu untuk sebagai salah satu syarat khususnya untuk nelayan tangkap dalam mendapatkan BBM subsidi oleh pemerintah. Jadi kalau nelayan tidak punya kusuka, dia mengambil subsidi BBM-nya tidak bisa Pak. Itu memang sudah aturannya. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk
ikut serta dalam program pemerintah. Misalnya ada bantuan pemerintah, baik itu nelayan budidaya, tangkap dan pengolahan. Sebagai salah satu syaratnya itu adalah ikut serta. Jadi bukunya yang utama itu dia sebagai legalitas Pak, semua bisa masuk. Yang keempat adalah sebagai data bagi kami aparat pemerintah khususnya di bidang kelautan dan perikanan yaitu KKP pusat, provinsi maupun kabupaten untuk monitoring dan evaluasi apa yang dilakukan oleh nelayan Pak. Nanti kalau nelayan dapat bantuan kami bisa tahu di situ karena semua datanya sudah terekam di situ Pak. Nah itu dia. Jadi intinya fungsi yang paling utama itu adalah sebagai legalitas profesi Pak bagi nelayan. Jadi ada 3 profesinya di dalam bidang kelautan. Itu ada nelayan tangkap, disebut nelayan, kemudian dia pembudidaya dan pengolahan. Ya Pak. Baik, itu ya Bu ya. Terima kasih ya Pak, itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa chat, insya Allah kalau memang bisa saya jawab Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apabila mungkin segan di sini mau bertanya, Bapak Ibu silakan chat saja di message chat kita ya Bu ya. Pak Ibu di sini ada beberapa pertanyaan Pak melalui meeting chat. Yang pertama izin admin, boleh di-share videonya? Videonya nanti akan kita share ya Pak. Sudah kita share malah Pak di YouTube. Di YouTube Dinas Perikanan itu sudah ada kita share. Nanti rangkaian dari paparan Kusuka ini tentang alur bagaimana cara pengisiannya apa segala macam nanti akan kita share kembali Pak di YouTube Dinas Perikanan. Nanti Bapak silakan cek saja di sana. Kemudian ada juga lagi Pak pertanyaan. Assalamualaikum Bu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kecamatan Bunguran Barat ingin bertanya, bagaimana untuk penerapan aplikasi di kecamatan? Mohon arahannya, Bu. Semuanya juga. Oke, Bu Rizka bantu untuk memberikan pencerahan. Buka di YouTube. Baik Bapak Buka di HP bisa, buka di laptop bisa. Kecamatan Barat. Untuk pengajuan penerapan aplikasinya ini bisa dilakukan di mana saja Bapak. Bisa dilakukan melalui laptop maupun handphone. Yang pertama pastinya harus memiliki akses internet. Yang kedua melakukan langkah-langkah seperti yang tadi dijelaskan, yaitu membuka website Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, lalu langsung klik saja menu pasti kurasakan. Nah di situ Bapak bisa mendampingi dan memfasilitasi membantu pelaku usaha atau utama perikanan untuk mengajukan pembuatan kartu, gitu Bapak. Baik, gitu Pak kira-kira. Terus ada lagi Pak pertanyaan? Ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Kami Kecamatan Bunguran Tengah. Tidak banyak nelayan, tetapi ada. Dengan kondisi ini, apa yang dapat kami berikan kepada pelaku pembudidaya ikan tawar sebagai kepedulian kita sekaligus sebagai jaminan sosial terhadap mereka? Jika ada kesempatan, kami berharap ada sosialisasi seperti ini dan dapat dilaksanakan di kecamatan kami. Ini di Kecamatan Bunguran Tengah, Pak. Karena di sana katanya kan minim juga nelayannya, tetapi mereka banyak pembudidaya gitu. Jadi mereka berharap supaya kita juga memberikan sosialisasi juga di sana terkait dengan ini. Coba saya sedikit jawab ya. Untuk Bunguran Tengah, itu namanya pembudidaya ikan ya Pak. Pembudidaya ikan kan ada budidaya air tawar maupun air laut, air payau. Tapi kalau di kita ini air tawar sama air laut. Jadi
dengan adanya sosialisasi ini mohon dibantu baik yang tugas ataupun pelaksana yang ada di pelaksana dari Dinas Perikanan yang ada di Kecamatan Bunguran Tengah, dan mungkin bisa juga dibantu dari unsur yang ada di kantor camat Bunguran Tengah, karena memang dengan adanya aplikasi web online ini akan memberikan kemudahan, Pak. Kita hanya kalau dari Android kita buka di situ Google, ketik webnya HTTP apa tadi yang alamat webnya, nanti akan muncul lah. Ataupun kalau mau sulit menghafalnya, tadi yang dijelaskan oleh Bu Siska, tulis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, nanti akan muncul di dalam itu, klik yang HTTP online-nya, webnya, nanti akan muncul pengurusan Pusuka gitu ya. Nah, di situ nanti akan proses masuk yang seperti dijelaskan di gambar tadi, diisilah di situ. Sarannya cuma satu kok, yang tidak mempersulit, wajib memfoto, bukan fotokopi, kita foto aja KTP kita, KTP nelayan itu, lalu kita upload, unggah di aplikasi itu, nyampe dia, udah. Selanjutnya nanti prosesnya akan nyampe ke masing-masing, kalau budidaya, ke bidang budidaya akan memproses. Kalau ke nelayan, ke bidang perikanan tangkap ya akan memproses Bu Dewi tadi. Dan kalau ke pengolahan, ya akan proses di bidang pengolahan. Jadi ketika itu sudah selesai, nanti kan nanti Bapak Ibu di situ akan meninggalkan nomor WA atau nomor HP atau WA. Itu akan dikirim langsung hasil cetakan secara soft file-nya. Nah, ketika sudah dapat itu, kalau mau dicetak, tinggal di print, kemudian disesuaikan ukurannya, kemudian dilaminasi. Paling enggak mah cuma 10.000 gitu kan untuk laminasinya. Tapi kalau memang ada kesempatan mau ke dinas juga, kami akan memfasilitasi juga. Kami akan cetakkan, printkan, kami akan potong sesuai ukurannya, bahkan kami ada mesin laminasi juga. Jadi hal-hal seperti itu bagi kami, yuk kita sama-sama bantu nelayan kita untuk membudidayakan ikan kecil kita. Jadi itu menurut saya jawabannya, mudah-mudahan bukan hanya petugas yang ada di perikanannya di lapangan, juga dari jajaran yang ada di kecamatan, bahkan kedepannya nelayan harus mandiri. Saya yakin nelayan juga udah tahu kok, buka YouTube aja udah tahu Pak. Buka sosial media sudah tahu, Instagram mungkin punya gitu channel-channelnya. Apalagi kalau hanya buka web ini mudah sekali gitu. Jadi saya rasa itu tidak perlu kita terlalu khawatir. Tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan memang nanti kami ke lapangan, kan Bu Dewi atau Bu Marleni atau Bu Eni dan Bu Nunung bisa ke sana. Ataupun bahkan nanti Bu Herni kan ada di sana, Bu Herni nanti bisa kok memberikan penjelasan ke sana. Mungkin itu saja, terima kasih. Itu pencerahan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Kecamatan Seluan. Assalamualaikum, kami dari Kecamatan Seluan ingin mengkonfirmasi terkait bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Bantuan yang diberikan adalah kube dan pokdakan. Dan dari persyaratan yang kami lihat, salah satunya adalah kusuka. Yang menjadi kendala, apabila kusuka didaftar secara online, terkendala jaringan. Mohon solusi dari Dinas Perikanan terhadap kecamatan yang baru berumur jagung ini. Silakan Bu. Mungkin Bu Dewi bisa aja. Silakan Bu Dewi. Ini langsung dengan saya pemberi bantuannya.
Terima kasih Bida. Alhamdulillah alamin. Pertanyaannya sangat menarik dan saya suka. Kalau Upin bilang Pak, saya suka. Jadi memang Dengar ya? Jadi gini Pak, kalau untuk yang pertanyaan Bapak terkait bantuan pemerintah baik itu untuk KUB atau perpustakaan, salah satu persyaratannya adalah kusuka. Saya mengatakan memang kondisi kita yang mungkin tadi sinyal tidak ada, kemudian jarak tempuhnya juga tidak memungkinkan untuk kita bolak-balik ke Kabupaten Mengurus itu Pak. Nah, kalau dalam pengajuan bantuan ke pemerintah dalam bentuk proposal, ya Pak, dia belum teridentifikasi. Maksud saya teridentifikasi, jadi Pak, dia belum tahu apakah sudah punya kusuka atau belum. Masukkan saja proposalnya Pak ke Dinas Perikanan. Nanti kami dari Dinas Perikanan ada tim verifikasi yang akan mengecek apakah kelompok yang ada di dalam proposal itu sudah memiliki kusuka atau tidak. Nah, kalau seandainya tidak ada kusuka atau belum memiliki kusuka, kita akan otomatis membantu Pak nelayan yang bersangkutan untuk masuk dalam daftar satu data KKP dalam kepemilikan kusuka. Mungkin di dalam proposal tidak dicantumkan KTP, KK, ya Pak ya. Nah, tidak apa-apa. Nanti mungkin akan ada koordinasi lebih lanjut. Jadi menurut saya Pak, kalau untuk pengajuan bantuan ke pemerintah yang syaratnya ada kusuka tapi belum memiliki kusuka, abaikan saja, dinas akan bantu nanti Pak. Tidak. Nah, ya Pak. Itu kalau untuk yang khususnya KUB, KUBE. Dan kalau untuk pedagang, biasanya itu kan bantuan pemerintah untuk nelayan pembudidaya. KTP nelayan itu dalam kelompok itu ada, misalnya KTP anggota itu di proposal itu dia nelayan. Kalau seandainya dia nelayan Pak, kok bisa masuk dalam kusuka? Kalau tidak memiliki kusuka, nanti biasanya Pak ada surat keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pembudidaya. Jadi nanti tetap akan dilampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha budidaya. Ya Pak ya, jadi tidak masalah KTP-nya nelayan, apakah itu dia nelayan tangkap atau budidaya. Jadi tanda kutip, jadi untuk bantuan pemerintah kalau persyaratannya kusuka Pak, dia belum tahu punya kusuka apa, belum abaikan saja, nanti dinas akan bantu. Intinya seperti itu Pak. Terima kasih, saya rasa itu aja Pak. Jangan tidak. Bu, ini kayaknya ada lagi pertanyaan yang berkenaan dengan ini juga. Saya langsung aja ke Ibu ya Bu ya. Berkenaan dengan kartu kusuka untuk Kecamatan Bunguran Barat sudah diurus, tetapi kartunya belum ada. Jadi gimana tuh Bu? Begini, memang ini sudah banyak pertanyaan yang ada bagi nelayan kita Pak, baik itu nelayan budidaya pengolahan ataupun penangkapan. Ya kan? Kami sudah masuk dan memiliki kusuka, tapi kartunya tidak ada. Kemudian saya bingung apa sudah masuk ya dalam satu database KKP, saya kusuka apa tidak juga bingung. Sampai sekarang tidak ada bukti legalitasnya. Jadi Pak, sekedar informasi. Jadi saya sudah sering Pak memberikan informasi kepada desa ataupun pihak kecamatan untuk mengetahui apakah nelayan yang ada di wilayah bapak-bapak sudah masuk dalam data KKP atau tidak untuk kepemilikan kartu kusukanya. Silakan buat rekapitulasi nelayan yang ada di wilayah Bapak dan sampaikan ke dinas. Di situ kami akan tahu bahwa yang bersangkutan masuk dalam data KKP
atau tidak database atau data KKP. Nah, kalau dia sudah masuk data KKP, tapi belum punya legalitasnya kartunya, kalau untuk tingkat kabupaten hanya bisa mencetak Ekusuka. Ya Pak ya, Ekusuka itu adalah kartu sementara Kusukanya, tapi itu legalitasnya juga sama dengan Kusuka Pak. Ya, bisa sama dengan Kusuka. Kalau dia tidak punya, akan kita cetakkan. Kalau terkait kartu Kusukanya secara elektronik, maksud saya yang punya multifungsi sebagai ATM, itu yang bisa mencetak adalah pihak bank yang ditunjuk oleh KKP. Jadi itu adalah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencetaknya. Alhamdulillah Pak, Kabupaten Natuna sudah pernah 2 kali cetak kartu itu pada tahun 2020. Di bulan Maret sekali itu dengan jumlah kartunya 1000 lebih. Kemudian yang di bulan September Pak, tahun 2020 juga, itu sekitar 1000 lebih juga. Di situ tergabung nelayan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Cuma 2 kali itu yang pernah dicetak. Setelahnya Pak, tak pernah lagi dicetak. Nah, jadi memang saya tuh kalau soal ditanya terkait kartu Kusukanya, saya juga masih cari jalan nih Pak, mana tuh ada informasi sehingga kita bisa mencetak, mendapatkan cetakan kartu yang multifungsi menjadi ATM itu Pak. Mudah-mudahan ada jalan Pak di tahun ini atau tahun depan kita bisa dapat kartunya. Jadi kan ada bukti legalitas sebagai nelayan. Sebagai nelayan yang sudah dapat cukup puas loh Pak, karena ibaratnya udah pegang ATM-nya walaupun PIN-nya tidak diaktifkan. Seperti itu. Saya rasa itu saja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Lanjut bisa. Mohon maaf Bu Dewi, yang di atasnya juga masih ada, tapi ini juga ditujukan untuk ke Bu Dewi juga. Alur untuk kepengurusan dokumen pasti kurasakan apa saja. Kendala yang dihadapi nelayan Bunguran Barat tentang pengurusan pas nelayan beranggapan dengan ada TDKP sudah cukup. Mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. Oh, TDKP bukan. Baik Pak. Iya, kedua kita ini. Untuk persyaratan dalam pengurusan Kusuka itu sangat-sangat mudah. Dan kita sudah punya legalitas untuk pengurusannya itu dapat saya yang mendukung untuk bukti yang diupload di aplikasi. Khusus untuk nelayan tangkap itu Pak, cukup KTP-nya nelayan, kemudian KK. Jikalau dia punya motor atau kapal, lampirkan TDKP-nya. Cukup itu saja. Sampaikan, kita akan bantu untuk akses ke satu data KKP. Nah, kalau untuk nelayan pembudidaya, sebenarnya mungkin sama Pak. Cuma bedanya, nanti nelayan budidaya ada surat keterangan dari desa yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pembudidaya. Karena gini Pak, KTP-nya kadang-kadang nelayan. Nelayan kan luas nih, nelayan apa? Kalau ditangkap cukup nelayan aja, berarti profesinya tangkapan. Kalau yang pembudidaya, KTP-nya nelayan, tapi dia pembudidaya, yang menunjukkan legalitas dia budidaya adalah surat keterangan dari kelurahan atau desa bahwa yang bersangkutan punya usaha budidaya. Di surat keterangan itu Pak, di dalamnya itu meliputi berapa petak dia punya camp pemeliharaan ikannya, ukurannya berapa, jenis ikannya apa. Biasanya seperti itu Pak, karena itu yang diminta di aplikasi. Kalau untuk yang pembudidaya, kalau untuk yang pengolahan Pak, pengolahan ini kan ada juga bapak-bapak yang ngolah, ada juga ibu-ibu yang ngolah. Kalau biasanya untuk ibu-ibu yang mengolah Pak, itu kan KTP-nya kadang-kadang ibu rumah tangga profesinya atau IRT. Nah, kemudian kalau bapak-bapaknya kadang nelayan.
Artinya kalau bapak-bapaknya nelayan, itu juga mesti ada surat keterangan dari desa bahwa bapak itu yang bersangkutan itu, bapak nelayan itu adalah sebagai pengolah. Ya Pak ya. Nah, kemudian kalau untuk ibu-ibunya IRT, kalau kami kemarin sosialisasi dapat dari KKP, itu ada surat keterangan juga dari desa bahwa ibu itu memang mengolah dia Pak. Tapi kalau ibu Nonong, kalau yang pengolahan, kalau KTP-nya ibu rumah tangga bisa langsung, tidak ada surat keterangan. Oke. Jadi kata Ibu Nonong, aturan baru ini posisinya kalau seandainya yang bersangkutan ibu-ibunya KTP-nya ibu rumah tangga, tidak perlu lagi surat keterangan dari desa otomatis bisa langsung dicantumkan dan masuk dalam satu data KTP-nya tanpa ada surat keterangannya. Saya rasa itu saja. Nah, kalau terkait untuk yang kepengurusan PAS dalam mengurus TDKP, Pak, itu sebenarnya kalau untuk perizinan kapal TDKP itu bukan kewenangan dan wilayah kita Dinas Perikanan Kabupaten, Pak. Itu adalah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Ya Pak, jadi mungkin kalau untuk itu saya tidak bisa menjawabnya Pak, karena itu bukan kewenangan kita. Ya. Terima kasih Pak. Itu saja. Diminta di Kusuka juga. Baik Bapak Ibu dari Bapak yang dari Kecamatan Bunguran Barat, kira-kira seperti itulah pencerahan yang telah diberikan oleh Ibu Dewi yang memang benar-benar mengurusi tentang Kusuka dari tangkap untuk nelayan tangkap. Kira-kira ada pertanyaan lagi nih dari kecamatan-kecamatan lain atau dari staf koordinator kita juga yang Khususnya staf koordinator ya, staf koordinator kita di kecamatan, silakan apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas itu, coba. karena staf koordinator kita merupakan ujung tombak perpanjangan tangan kita Dinas Perikanan di kecamatan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Tadi Seputar dengan inovasi pasti kurasakan. Mungkin ada yang belum jelas tentang minta dijelaskan tadi pasti apa inovasi pasti kurasakan tahapan itu. tadi ada. Kan sudah, tapi minta lagi ya? Oh sudah sama Bu Dewi alur ya? Silakan Bapak Ibu. Oh, enggak ada, sudah berarti. Ini Ibu Yeni Suryadi Sedanau. Jelas Bu. Jadi gimana Bu? Udah oke ya Bu ya? Atau ada yang ditanyakan seputar dengan inovasi pasti kurasakan? Identitas. Jadi mau Ibu tanya. Mungkin Bapak jawab. Kalau untuk Kusuka ada jelas Bu. Nah, kira-kira ada hambatan Bu? Selama ini? Kurang dengar Bu. Kira-kira Bu ada hambatan nggak Bu selama ini? Tak ada Bu. Kalau untuk Kusuka aman Bu. Baik, makasih Sudah Ibu secara Yeni. Atau ada kecamatan lain yang mengajukan pertanyaan, atau Bapak Ibu camat atau perwakilan dari camat-camat yang lain untuk melakukan pertanyaan, kami persilakan. Bu Dewi, yang lain ini sudah ada yang ngurus pakai online gini ya? Di kecamatan? Ada di Bunguran Barat ada? Bunguran Barat tak ada, tapi Bunguran Tengah ya. Cuma Gatu Bunguran Selatan. Apa kita bilang? Silakan. Silakan. Adi Suarsa, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari Kecamatan Bunguran Barat, Ibu, ingin
minta pencerahan lah tentang apa masalah nelayan, Ibu. Karena mayoritas danau ini kan kota apung, itu kan nelayan. Nah, jadi yang jadi kendala nelayan kita tuh Bu, pas kecil ya. Nah, sementara yang dikeluarkan perikanan itu kan TDKP. TDKP itu kan untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Yang penting itu kan pas, supaya pas itu bisa pengurusannya bisa apa? Bisa dilakukan secara berkelompok, Bu. Karena nelayan ini kan kalau hari Jumat kan mereka tidak melaut. Mungkin bisa dikoordinir oleh cabang dinas perikanan yang ada di Sedanau. Nah, kemarin keluhan-keluhan mereka di situ ketika melaut banyak nelayan kita kena tangkap karena tidak ada SIM tadi kan, SIM kapal dia kan, hanya mengantongi TDKP dan SKM kan, SKM yang pernah dilaksanakan itu harapan kami supaya berlanjut, jangan hanya satu kelompok aja, kalau bisa memang semua masyarakat nelayan yang berprofesi nelayan itu mendapat itu, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, ini agak di luar dari yang kita paparkan ya Pak, tapi nggak apa-apa. Silakan Pak Sekretaris untuk memberikan pencerahan. Saya coba memberikan sedikit penjelasan, walaupun ini bukan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten ya Pak. Jadi gini Pak, TDKP itu adalah urusan daripada kewenangan daripada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di kantornya ada di Pering Pak, Pering Ranai. Mungkin Bapak-bapak juga sudah ada yang punya kontak personnya. Dan setahu saya penyuluh ataupun ya penyuluh perikanan kelautan perikanan provinsi itu kan yang ada di masing-masing kecamatan itu juga mereka harus membantu gitu Pak, harus membantu. Memang sekarang agak lebih ketat lagi syaratnya karena memang dalam bentuk aplikasi Sipalka online kalau nggak salah. Karena saya tahu ini karena ada nelayan kita juga yang ngadu gitu kan. Dan syaratnya itu sekarang adalah harus punya pas kecil kalau untuk yang 5GT ke atas. Tapi kalau yang tidak, di bawah 5GT itu langsung Pak. Jadi menurut saya secara bijaksana mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan petugas kecamatan, maksud saya petugas penyuluh perikanan, kelautan perikanan provinsi yang ada di masing-masing kecamatan, khususnya Kecamatan Buluran Barat, dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Apakah untuk pengurusan itu yang khusus nelayan kecil di bawah 5GT itu apakah perlu secara online atau offline gitu kan? Tapi setahu saya kalau yang di atas 5GT dia harus masuk ke aplikasi Sipalka yang dulu namanya saya lupa. Sipalka. Kita tinggal browsing aja di Google. Dan itu sarannya adalah syarat masuk awalnya adalah pas kecil yang masih berlaku, Pak. Nah, terkadang pas kecil ini yang masih berlaku ataupun yang apalagi yang tidak sudah mati atau tidak berlaku lagi, ini kan harus diurus nih. Nah, urusannya bukan ke Dinas Kelautan Perikanan lagi, Pak, tetapi sudah ke nyebrang ke vertikal lagi. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Sabandar Perhubungan yang ada di, kalau nggak salah masih di Penagi nggak salah. Nah itu yang saya tahu, sedikit yang kami tahu semenjak Dinas Perikanan tidak ada kewenangan di situ, ya kami memang tidak ada sama sekali tahu gitu. Nah, jadi itu Pak, saran saya untuk hal yang seperti ini, bukan kami tidak membantu, tapi memang kewenangannya ada di Kelautan Perikanan Provinsi, yaitu diwakili oleh cabang dinas perikanannya di Kabupaten Natuna. Jadi permasalahan ini supaya cepat
tidak simpang siur gitu Pak. Kasihan nelayan kita gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Bukan berarti Dinas Perikanan tidak mau membantu, tapi itu di luar jangkauan kami, Pak. Tidak, antenanya tidak nyambung lagi, tidak sampai lagi Pak ke sana. Demikian mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Baik Pak, kira-kira seperti itu Pak pencerahannya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada Bapak atas jawaban yang tadi diberikan oleh sekretaris. Atau ada yang lagi, kecamatan lain, kita kasih satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Yes, tunggu. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menghimbau dan bahkan menekankan pada seluruh tugas koordinator yang ada di lapangan, baik di Bunguran Barat, Subi, Serasan, Serasan Timur, dan lain-lain. Mohon benar-benar ini sungguh-sungguh diterapkan. Karena ini kita membuat inovasi ini untuk memperkecil kendala-kendala masalah pengurusan gitu. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya nelayan. Jadi dengan ada fasilitas yang ada saat ini, yang saya rasa sangat sederhana untuk dilakukan di kecamatan-kecamatan, kecuali di Midai sama mungkin Pulau Panjang tadi yang sinyalnya agak sulit ya. Tapi jadi tolonglah nanti mulai digunakan ini. Jangan nanti Bu Dewi, saya mau bikin ini nih, kusukan nelayan ada 10 orang. Tolong gimana Bu? Bisa di WA? Jangan lagi. Masuk aja lagi ke aplikasi, ke web Dinas Perikanan. Masuk ke web, muncullah di situ webnya, masuk klik. Mulailah bantu diisi satu-satu seperti itu. Awalnya kita bantu mereka, tapi nanti lama-kelamaan kita tunjukkan mereka. Bapak kan punya Android, punya HP. Ini caranya begini Pak. Nanti ke depan itu seperti yang diilustrasikan di video tadi. Kalau memang di kapal masih ada sinyal, jarak 8 mil masih ada sinyal. Sementara nelayan pingin begitu mendarat di pelabuhan dapat langsung urus minyak BBM. Tapi ternyata apa katanya? Aduh, kusuka saya mati nih. Nah, kenapa tidak kita bantu pengetahuan itu sehingga jarak waktu yang ada di laut sampai ke darat itu dia masih bisa ngurus secara online dipakai HP-nya. Ketika dia sudah sampai ke darat, udah dikirim nih sama Bu Dewi via WA. Kusukanya. Tinggal dicetak, tinggal di screenshot atau tunjukkan. Saya masih punya kusuka misalnya, mau memperpanjang rekomendasi. Nah, itu kan membantu tuh. Jadi ya kami mohon teman-teman, rekan-rekan yang ada di kecamatan, tolong dikuasai ini, tolong dibantu untuk tahap awalnya supaya tersosialisasi. Ini yang tujuan kita sosialisasi supaya terbantu. Dan teman-teman jangan gaptek pula gitu kan. Jadi kedepannya juga membantu teman-teman supaya tidak direpotkan oleh pengurusan-pengurusan seperti ini. Tetapi apabila kendala misalnya sinyal yang bermasalah, listrik yang bermasalah, nah kita ya tetap kembali pada proses manual gitu. Jadi itu ya, saya harapkan kami buka kira-kira apa kendalanya. Kami kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah mengerti. Kalau sudah mengerti berarti siap dijalankan. Itu konsekuensinya. Jadi ini akan dievaluasi juga oleh Pak Kadis nanti. Karena ini salah satu jargonnya inovasi yang ada di Dinas Perikanan. Nanti kedepannya kita ada jargon lagi. Kemudian nanti tim yang ada di kita ini akan siap. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Bu Ida. Baik, Pak, ini ada tambahan Pak dari admin kita di bidang pengelolaan. Silakan Bu Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh.
Saya Nurul Marina, saya bertugas di bidang pengolahan daya saing produk perikanan. Di sini saya ingin menyampaikan untuk petugas teknis kecamatan atau staf koordinator kecamatan terkait pendataan dan kesukaan. Nah, selama ini pelaku usaha pengolahan perikanan yang sudah tercatat atau terekam di kami itu sudah kami cek dan masih banyak yang belum memiliki kusuka atau belum terdaftar kusuka. Nah, nanti saya dan Kak Eni selaku admin kusuka akan mengirimkan kepada Bapak Ibu updatean pelaku usaha yang sudah memiliki dan belum memiliki kusuka. Nah, untuk selanjutnya kami mohon bantuannya untuk dibantu dihubungin pelaku usahanya atau maksudnya kalau ingin melalui sistem berarti kan hubungin pelaku usahanya untuk dibantu mendaftarkan diri secara online, ataupun kalau memang mungkin masih ada kendala mungkin bisa dibantu dari petugas teknisnya dulu gitu, jadi didatakan nomor NIK-nya, foto KTP-nya seperti yang udah saya lakukan dengan Kak Ita udah tahu itu untuk Kecamatan Bunguran Barat. Untuk kecamatan yang lain juga masih sama. Nah, sementara untuk Serasan dan Serasan Timur itu udah update data yang udah saya kirimkan. Juga mohon bantuannya untuk pendaftaran kusuka, Bapak. Selanjutnya, kemarin pernah kami menyurati, ini kecamatan kan Kak ya? Kami sudah menyurati kecamatan-kecamatan terkait update data pelaku usaha. Jadi intinya di situ kami mohon data pelaku usaha yang masih aktif. Data pelaku usaha yang masih aktif untuk kami rekap data produksinya. Sejauh ini hanya beberapa kecamatan yang memiliki kecamatan-kecamatan seperti Pulau Laut, Pulau Laut, Midai, Suak Midai. Ada beberapa kecamatan, nanti saya info lagi, yang belum mengirimkan data. Jadi sejauh ini kenapa kami memerlukan data kusukanya harus lebih cepat, karena data produksi diinput berdasarkan data pelaku usaha yang sudah memiliki kusuka, dan juga kami juga lebih mengutamakan untuk bantuan-bantuan khususnya di bidang pengolahan itu lebih diprioritaskan yang sudah memiliki kusuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan masukan ya dari admin kita di bidang pengolahan, itu untuk perhatian untuk teman-teman kita yang staf koordinator di kecamatan untuk lebih memperhatikan lagi, untuk lebih update lagi datanya terkait dengan pendaftaran kusuka ini. Jadi sebagai informasi juga Bapak camat, bahwa kita punya memang staf koordinator di kecamatan, jadi bisa minta bantu dengan mereka apabila untuk melakukan pendaftaran atau lain sebagainya. Silakan minta bantu dengan teman-teman kita di sana, karena mereka merupakan perpanjangan tangan kita yang ada di kecamatan. Kira-kira ada yang bisa ditambahkan lagi, Pak? Atau ada satu pertanyaan lagi? Satu perwakilan dari kecamatan kalau ada? Kalau bisa selesai. Satu pertanyaan lagi perwakilan dari kecamatan. Bu Dewi mau nambahkan? Silakan Ibu. Tambahan sedikit Bu Ida. Ini saya ingin menjelaskan sedikit itu terkait ke kusuka ya. Di dalam kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan ini Pak, sebenarnya ada 3 profesi. Profesinya itu adalah nelayan untuk penangkapan, kemudian pembudidaya dan pengolahan. Di dalam aplikasi Pak, itu ada pilihan nanti sampingannya apa. Maksud saya, pada saat kita pertama kali mau mendaftarkan kusuka, ya, mendaftarkan kusuka di satu data KKP, Bapak dan Ibu-ibu harus memastikan dulu di mana profesi utamanya yang dia inginkan, yang nelayan yang bersangkutan inginkan. Di kita ini di Kabupaten Natuna, contohnya di Bunguran Barat itu, dia nelayan tangkap,
dia melakukan penangkapan, dia punya kapal, kemudian dia melakukan penangkapan, kemudian kadang-kadang yang ditangkap dia itu dan jualnya, terus dipeliharanya. Berarti kan otomatis dia budidaya. Nanti dia misalnya dia nangkap ikan karpu dan dibesarkannya sekian bulan, kemudian atau ikan Napoleon sekian bulan, nanti kapal Hongkong ada dijualnya. Artinya dia pembudidaya. Pada kesempatan ini kita mau melihat yang bersangkutan itu menginginkan dia sebagai nelayan atau sebagai pembudidaya profesi utamanya. Kalau dia memilih profesinya sebagai nelayan tangkap, itu dia bisa mencantumkan profesi utamanya nelayan tangkap, nelayan, sambilannya nanti bisa dia sebagai pembudidaya. Nah, dalam hal persyaratan, tentu kita mesti juga memberikan data dukung kalau dia memang sampingannya budidaya, mesti kita lampirkan dia punya kuota lubang, apa ukurannya, jenis ikan yang dibudidayakan dia apa saja. Ya Pak. Begitu juga sebaliknya, kalau dia memilih sebagai pembudidaya, sambilannya dia sebagai tangkap, ya Pak ya, sama. Mesti ada data dukungnya juga. Nah, begitu juga dengan yang pengolahan sebaliknya juga sama. Artinya di dalam aplikasi itu kita mempunyai dua pilihan, profesi utama dengan yang tambahannya atau sampingannya apa. Kalau umpamanya dia nelayan, tapi posisinya di situ dia nelayan, kemudian dia punya sampingannya sebagai petani penanam cengkeh, bisa Pak, ada kolomnya di situ. Berarti dia petani. Jadi mesti dipastikan dulu mana profesi utamanya yang mau dia pilih. Ingat ya Pak, karena posisinya di Kusuka itu tidak bisa main diubah langsung begitu saja, nggak bisa Pak. Nah, jadi itu saja Pak tambahan dari saya Bapak Ibu. Saya harap mungkin Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Lanjut juga. Baik Pak, itu penjelasan tambahan yang diberikan oleh Ibu Dewi. Saya persilakan satu lagi pertanyaan dari staf kecamatan atau kecamatan lainnya. Silakan Bapak Ibu, apa kira-kira sudah paham? Nggak ada udah. Baik, kalau sudah tidak ada, kira-kira masih ada? Silakan. Silakan apabila masih ada. Jadi kemana? Mudah-mudahan ini udah paham semua ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan penerapan pasti kurasakan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat memudahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan pendaftaran untuk mendapatkan identitas kartu Kusuka. Seperti kayaknya udah pas nih kayaknya Pak ya, Bu ya, udah pas kayaknya. Jadi itu tekankan lagi, kita mulai saat ini kita pakai. Baiklah, seperti kayaknya sudah pas. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ulang lagi informasi bahwa kami Dinas Perikanan telah meluncurkan atau menerapkan suatu pelayanan yang sifatnya digital, yaitu untuk memudahkan Bapak Ibu pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan identitas kartu Kusuka, yaitu melalui website Dinas Perikanan. Jadi silakan Bapak Ibu membuka website Dinas Perikanan, di situ ada menu pasti kurasakan, silakan diklik dan didaftarkan di situ, dan nanti setelah melakukan pendaftaran, upload foto dan lain sebagainya, nanti akan masuk ke admin dan admin akan memproses pendaftaran Bapak Ibu itu selama 2 kali 24 jam. Nanti kalau sudah selesai pendaftarannya itu akan dikirimkan soft file-nya melalui WA atau
nomor handphone yang Bapak tera di pendaftaran web yang sudah disediakan tadi. Nah, seperti itu. Dan nanti Bapak-Bapak akan bisa langsung memiliki identitas kartu kesuka dan bisa Bapak print atau Bapak cetak sesuai dengan yang Bapak mau, Bapak Ibu mau. Seperti itu, dan saya tekankan lagi, mohon kepada staf koordinator kita yang ada di kecamatan untuk membantu pelaku usaha kita yang ada di kecamatan untuk memperoleh data kusuka ini. Seperti demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga semua ini yang kita paparkan, yang kita jelaskan, dan kita cerahkan memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua, khususnya di bidang perikanan. Saya selaku moderator di rapat sosialisasi ini terlebih terkurang mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh itu. Izin live ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir.